Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang bertemakan Tafsir Al-Quran MTA dengan anggota saya sendiri Nadia Alisya Nuri, Wahyu Nur Sintasari, Putri Rahayu Ningtyas Satifara, Zidahi Rahimah, dan Mustaqimah. Berikutnya kami akan mempresentasikan tentang PPT kami. Baik, silahkan. Yang pertama yaitu latar belakang. MTA Pusat Surakarta didirikan oleh Kiai Haji Abdullah Tufail Saputro. Lembaga ini didirikan dengan sebab kesadaran Kiai Haji Abdullah Tufail terhadap ajaran Islam yang tercampur dengan adat Hindu-Buddha. Kemudian berkembangnya berbagai bid'ah, khurafat, tahayul, dan syirik yang hal tersebut bertentangan dengan nilai tauhid. Lembaga ini didirikan dengan tujuan mengkaji Al-Quran dan tafsirnya dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari secara murni dan konsekuen. Untuk pengertian MTA, organisasi MTA resmi berbadan hukum pada 23 Januari tahun 1974 sebagai sebuah yayasan, bukan sebuah ormas. Berdirinya MTA berawal dari pengkajian tafsir yang diadakan oleh Kiai Haji Abdullah Tufail di Semanggi, Pasar Kliwon, yang mendapat respon baik dari masyarakat. Tujuan akhir didirikannya MTA adalah memurnikan ajaran Islam. Pada masa Abdullah Tufail, MTA cenderung fokus pada pengajaran agama melalui pengajian-pengajian yang disampaikan dia sendiri, terutama pada Al-Quran dan tafsir. Pada masa Ahmad Sukino, MTA beralih fokus yang awalnya hanya bergerak pada pengajaran keagamaan menjadi sebuah organisasi yang kini bergerak di berbagai bidang semacam ormas Islam kebanyakan dan menjadikan MTA lebih dikenal secara luas. Namun, MTA tidak memiliki ADART seperti kebanyakan ormas. Kemudian sejarah tafsir Al-Quran MTA. Tahun 1900-an di Solo telah muncul beberapa tafsir yang ditulis oleh ulama setempat. Tahun 1913, Kiai Bagus Al-Rofah menerjemahkan tafsir Jalalain ke dalam aksara Pegon. Tahun 1934, AB Siti Syamsiah menerbitkan Quran terjemah yang disalin oleh Marwan bin Muhammad Ali. Tahun 1942, Profesor Raden Muhammad Adnan yang menulis tafsir Al-Quran bahasa Jawi. Tahun 1976, Abdullah Tufail, pendiri MTA, mulai menyampaikan dan mendiktekan pelajaran tafsir ayat demi ayat pada pengajiannya. Pengajian tafsir itu disampaikan kepada muridnya secara urut sesuai dengan urutan surah dalam mushaf. Kitab tafsir MTA yang ada saat ini ditengarai merupakan hasil transkripsi dari pengajian-pengajian Abdullah Tufail. Dalam kata pengantar tafsir jilid 1 yang memuat tentang tafsir surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 39. Tafsir jilid 1 dari salah seorang murid-muridnya. Tafsir ini berjudul Catatan Tafsir Al-Quran Gelombang 7 Malam Majelis Tafsir Al-Quran MTA Pusat di Surakarta. Cetakan pertamanya adalah bulan Desember 1980 ketika Abdul Tufail masih hidup. Selanjutnya, pada tahun 2008, tafsir ini baru saja sampai pada ayat 176 surat Al-Baqarah. Sedangkan pada Agustus 2011, tafsir jilid 5 yang berisikan penafsiran ayat 177 sampai 286 baru diterangkan untuk pertama kalinya. Hal tersebut menandakan bahwa tafsir ini akan masih terus berlanjut dalam jilid selanjutnya. Pada jilid 4 terdapat dalam kata pengantarnya disebutkan bahwa tafsir Al-Quran bahwa tafsir Al-Baqarah tersebut akan terus-menerus dilanjutkan hingga buku ke-6 dan seterusnya. Di sisi lain, tidak dalam bentuk buku saja, tetapi juga dimuat secara berurutan ayat per ayat di dalam majalah resmi. Tafsir
jilid 1 di dalamnya tidak dicantumkan secara jelas siapa penulis dari tafsir tersebut. Hal ini juga terjadi dalam tafsir jilid 4 surat Al-Baqarah ayat 141 sampai 176. Dikatakan Woto dalam penelitian singkatnya pada tahun 2010 bahwa tafsir MTA baru sampai jilid 4 atau tepatnya sampai pada ayat 176 dari surat Al-Baqarah. Baik, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih. Kurang lebih kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.